Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah nak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Apakah hari ini semuanya hadir nak? Alhamdulillah hadir. Sudah siap belajar? Ada yang bercita-cita jadi guru, jadi dokter, jadi tentara atau polisi? Wah, nampaknya anak-anakku sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Namun, bagaimana cara meraih cita-citanya? Ya, kita harus belajar untuk meraih cita-cita kita. Sudah siap belajar sekarang? Oke, sudah siap. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, setelah membaca teks proklamasi, anak-anakku mampu menyampaikan informasi penting. Yang kedua, setelah berdiskusi, anak-anakku mampu mengembangkan informasi melalui peta pikiran. Yang ketiga, setelah berdiskusi, anak-anakku mampu menyampaikan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, setelah berdiskusi, anak-anakku mampu melaporkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tahapan kegiatan pada hari ini meliputi mengamati, menanya, mengeksplor, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Sejauh ini paham nak? Oke, paham. Baik, sekarang amati gambar yang ada di samping ibu. Ini gambar apa nak? Ya, ini adalah gambar bendera merah putih. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Setiap upacara bendera. Apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Sebagai lambang negara. Yang kedua, ya, bukti bahwa kita telah merdeka. Nah, anak-anakku, perlu diketahui bahwa untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah mudah. Kita harus melewati perjuangan yang panjang dan juga pengorbanan. Ada yang tahu kapan Indonesia merdeka? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa bukti bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Wah, nampaknya anak-anakku belum bisa membuktikan. Oleh karena itu, pada hari ini Ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Wahyu, Ana, dan Reza. Kelompok kedua terdiri dari Dririn, Finkah, dan juga Ahmad. Silahkan nak duduk bersama dengan teman kelompoknya. Sudah duduk bersama teman kelompoknya? Oke, sekarang Ibu akan memutarkan video. Silahkan anak-anakku mengamati bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah videonya telah selesai, silahkan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Nanti hasil diskusinya akan dipaparkan satu persatu. Sejauh ini paham nak? Oke, paham. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, sekarang silahkan buka bukunya. Di situ terdapat teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silahkan anak-anakku berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya, kemudian mengerjakan peta pikiran pada LKPD. Hasil diskusinya nanti akan dipaparkan oleh perwakilan dari tiap-tiap kelompoknya. Sejauh ini paham, Nak? Oke, paham. Silahkan, Nak, dibaca dan berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya. Ibu beri waktu selama 2 menit. Sudah, Nak? Oke, sudah. Siapa nih yang ingin memaparkan hasil diskusinya pertama? Oh, kelompok 2, Ibu persilahkan, Nak. Oke, selanjutnya kelompok 1, Ibu persilahkan, Nak. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Semua yang dipaparkan oleh anak-anakku dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 sudah betul, hebat, luar biasa. Jadi, apa isi dari teks bacaan tersebut, Nak? Ya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di mana teks proklamasi dibacakan, Nak? Ya, di kediaman Insinyur Soekarno. Kapan teks proklamasi dibacakan, Nak? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nak? Oke, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Mengapa Indonesia harus merdeka, Nak? Oke, karena tiap-tiap negara termasuk Indonesia berhak mendapatkan kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian, bagaimana latar belakang kemerdekaan Indonesia, Nak? Oke, dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki, Jepang. Nah, sekarang anak-anakku telah membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa sih makna dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, betul sekali, Nak. Makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia yaitu sebagai bentuk dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan negara lain. Kemudian, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, Nak, bagaimana? Ya, kita harus selalu bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat dan dalam mengambil keputusan. Kita harus hidup berdampingan dan tidak mengusik orang lain. Kita harus saling menghargai satu sama lain agar terjalin kebersamaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita adalah negara yang banyak sukunya, budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Kita nih negara yang beragam budaya. Sejauh ini paham, Nak? Oke, paham. Jadi apa saja sih yang hari ini kita telah pelajari, Nak? Ya, kita telah pelajari tentang teks proklamasi, informasi penting dalam teks proklamasi, kapan teks proklamasi dibacakan. Ya, betul sekali, Nak. Apa makna proklamasi untuk bangsa Indonesia dan apa makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Hari ini proses pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Semoga anak-anakku dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada materi pembelajaran yang tidak dipahami, silahkan kontak Ibu di WA. Nanti Ibu akan balas. Tetap semangat belajarnya meskipun masih proses pembelajaran daring.
namun tidak boleh mematahkan semangat anak-anakku untuk tetap belajar. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup proses pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.